Terima kasih udah klik video ini dan selamat datang di Zona Merah. Setelah seminggu libur, akhirnya chapter 205 rilis juga men. Berbeda dengan beberapa chapter sebelumnya. Di chapter terbaru ini, ceritanya lebih berfokus kepada Hanma dan hubungannya dengan Kisaki. Ya, seperti yang kita tahu men. Berbeda dengan berandalan lainnya, si Suji Hanma ini masa lalunya masih sangat misterius. Dan di chapter 205 ini akhirnya rahasia itu pun terbongkar untuk pertama kalinya. Terus sebelum mulai gue juga mau ucapin selamat Idul Fitri 1442 Hijriah buat kalian yang merayakannya. Semoga di hari kemenangan ini kita semua mendapatkan keberkahan dan juga tidak lelah untuk terus berbagi kebaikan. Oke, nggak usah pakai lama lagi, kita mulai aja videonya sekarang. Let's go. Pada panel pertama di chapter 205 ini, diperlihatkan Hanma sedang menghajar 10 orang sendirian men. Ya hampir sama seperti Izana, Taiju, dan Osanai. Si Hanma juga merupakan seorang berandalan terkuat di sebuah daerah bernama Ikebukuro. Dan karena kekuatannya itu, orang-orang di sana pun sering menjuluki Hanma sebagai Shinigami dari Ikebukuro. Tapi sebagai seorang berandalan, Hanma pun mulai bosan dengan kehidupannya. Saking bosannya, Hanma pun sempat bergumam kepada dirinya sendiri men. Hanma berkata, apakah kebosanan ini akan terus berlanjut hingga aku mati? Seakan jawaban dari Yang Maha Kuasa. Setelah mengucapkan hal tersebut, Hanma pun tiba-tiba didatangi oleh Osanai. Osanai datang ke tempat tersebut setelah mendapatkan perintah dari Kisaki untuk menjemputnya. Kisaki yang pada saat itu sedang menjalankan rencananya untuk menguasai Jepang, mulai mengumpulkan berandalan-berandalan terkuat termasuk Hanma. Dan setelah mereka bertemu, gak pakai banyak cincong, si Kisaki pun meminta Hanma untuk menjadi salah satu pionnya men. Dan seperti cinta pada pandangan pertama, tanpa basa-basi Hanma pun menerima tawaran Kisaki tersebut. Alasan Hanma menyetujui permintaan Kisaki itu karena Hanma menganggap Kisaki berbeda dengan berandalan lainnya yang pernah dia temui. Dan karena hal itu jugalah akhirnya membuat Hanma mengikuti Kisaki. Walaupun dia tahu Kisaki hanya menganggapnya sebagai pion dan akan dibuang ketika sudah tidak lagi berguna. Tapi keputusan Hanma pun terbilang sangat tepat men. Karena setelah Hanma bergabung dengan Kisaki, dia merasa kehidupannya pun lebih berwarna dari sebelumnya. Hanma sangat menikmati proses-proses yang Kisaki lakukan untuk mensukseskan rencananya menjadi seorang berandalan terkuat. Mulai dari menghasut Kiyomasa, Pachin, Pehyan, Kazutora, bahkan Izana. Semua rencana jahat Kisaki itu seakan membuat Hanma berasa hidup kembali men. Duo psikopat lah pokoknya. Sikap Hanma itu pun sempat membuat Kisaki penasaran men. Dan akhirnya dia pun bertanya kepada Hanma, kenapa kamu terus mengikutiku? Katanya. Mendengar pertanyaan itu pun Hanma dengan tenang menjawab dengan nada bercanda. Aku akan katakan kepadamu ketika kau mati. Selayaknya dua sahabat, mereka pun akhirnya tertawa setelah mendengarkan jawaban tersebut. Pada scene berikutnya diperlihatkan tentang rencana Kisaki yang ingin menghabisi Ema saat Arc Tenjiku. Sebelum rencananya dimulai, Hanma yang penasaran pun berkata kepada Kisaki, ya kurang lebih ginilah kata si Hanma. Kisaki, kau tidak seperti biasanya. Kau bukanlah tipe orang yang mengotori tanganmu sendiri. Mendengar pertanyaan itu, Kisaki pun menjawab, aku akan melakukan apapun. Aku tahu, aku bukanlah karakter utamanya. Aku hanyalah badut. Tapi itu tidak membuatku berhenti untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Mendengar jawaban Kisaki tersebut, Hanma pun terkejut men. Karena untuk pertama kalinya dia mendengar Kisaki berkata jujur dari hati ke hati kepada Hanma. Cerita pun berlanjut ke panel selanjutnya. Pada panel ini diperlihatkan kejadian saat Kisaki tewas setelah tertabrak oleh truk men. Melihat Kisaki tewas, Hanma pun menangis. Karena pada saat itu dia kehilangan sosok penting di dalam hidupnya. Hanma kehilangan sosok sahabat sekaligus orang yang akhirnya bisa membuat dia seperti hidup kembali. Ya kehilangan sosok partner in crime-nya lah. Dan setelah kejadian tragis itu, scene pun berlanjut ke tanggal 6 Juni tahun 2018, yaitu hari yang sama ketika Takemichi mengaktifkan kekuatannya dan kembali ke masa lalu.
Pada panel tersebut diperlihatkan Hanma sedang duduk di depan makam Kisaki men, dan seakan menepati janjinya dulu. Di sana dia pun akhirnya mengatakan alasan kenapa dia terus mengikuti Kisaki saat dia masih hidup. Ya, tapi sayangnya perkataan si Hanma itu masih belum diperlihatkan men. Ya, masih misteri lah. Sebelum cerita berakhir, Hanma pun berkata di depan makam Kisaki, "Haruskah kita mulai?" katanya. Cerita tentang badut dan Shinigami. Sebenarnya banyak banget hal yang ingin gue bahas setelah membaca chapter 205 ini men. Tapi ya biar enak aja gitu ngebahasnya. Gue bakalan ngebahas tentang chapter 205 ini di video gue selanjutnya men. Ditunggu aja. Gue juga ucapin terima kasih buat kalian yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao.